Diketahui dari unggahan akun Instagram PSSI, Marcelino Ferdinand membuat takjub warganet sebab wonderkid timnas Indonesia tersebut tampak berpose bak binaragawan. Otot lengannya yang kekar mengundang banyak reaksi dari netizen tanah air, di mana banyak yang menganggap bahwa hal tersebut sangatlah positif. Adapun perubahan otot kekar Marcelino ini tidak terjadi dengan sendirinya. Gelandang berusia 18 tahun itu tampak rajin ketika digembleng oleh Sintayong. Pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali disarankan memanggil Stefano Lillipali sebab pemain keturunan tersebut tengah dalam performa terbaiknya. Lillipali diketahui telah bermain 12 kali dengan torehan 3 gol dan 4 assist bersama dengan Borneo FC musim ini. Terbaru ia mencetak 2 gol ke gawang PSIS Semarang dengan kemenangan 4-1. Stefano Lillipali sendiri disebut kalah saing di skuad timnas Indonesia. Pasalnya pelatih Sintayong lebih memilih memanggil winger yang bermain di luar negeri seperti Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, dan Egy Maulana Fikri. Pemain naturalisasi Indonesia Diego Michel membagikan kenangan saat bersama skuad Garuda berhasil mengalahkan Maroko. Hal itu diketahui lewat akun Instagram pribadinya. Momen itu diunggah Diego Michel ketika tim berjuluk Singa Atlas tersebut sukses ke semifinal Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia diketahui pernah mengalahkan Maroko, di mana momen itu terjadi pada ajang Islamic Solidarity Games atau ISG pada tahun 2013 saat skuad Garuda ditangani oleh Rahmat Darmawan. Kejutan Maroko di Piala Dunia 2022 membuat banyak yang beranggapan bahwa Indonesia juga memiliki peluang yang sama untuk masuk dan bahkan berbicara banyak di ajang bergengsi Piala Dunia. Niat kuat dan ikhtiar untuk mewujudkan impian maju dan menunjukkan performa terbaik di ajang Piala Dunia disebut menjadi salah satu kuncinya. Hal itu diungkapkan oleh Habib Ja'far Al-Hadar melalui akun TikTok miliknya. Sebagai negara muslim, banyak umat Islam dari berbagai penjuru dunia yang mendoakan Maroko. Namun Habib Hussein menyebut doa yang utama adalah doa dari para ibu yang anak-anaknya tergabung di dalam tim. Jika memiliki 3 hal tadi, yakni niat, ikhtiar, dan doa, bukan mustahil jika timnas Indonesia bisa unjuk gigi di ajang Piala Dunia mendatang. Timnas Thailand secara terang-terangan telah menganalisa kedalaman skuad timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Melalui Instagram resmi Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT, timnas Indonesia disebut memiliki peningkatan dalam segi ketahanan fisik. FAT mengaku 2 kemenangan tim Merah Putih atas Curaçao di FIFA Matchday pada September lalu pun tak luput dari pantauan. Keberhasilan skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023 pun dinilai menjadi bukti adanya peningkatan kepercayaan diri dari para pemain di dalamnya. Striker veteran Thailand Terasil Dangda mengisyaratkan bakal pensiun setelah usai Piala AFF edisi 2022 kali ini. Di mana hal itu disampaikan ke media Thailand Batikon Online. Striker BG Pathum United FC itu menyebut tengah berambisi untuk membantu Thailand untuk mempertahankan gelar Piala AFF. Sebab turnamen tahun ini bisa menjadi yang terakhir bagi dirinya. Sebagaimana diketahui, Dangda telah menjadi andalan Thailand di Piala AFF dalam beberapa edisi terakhir, hingga menjadikan namanya sebagai top skor sepanjang masa Piala AFF dengan catatan 19 gol. Timnas Kamboja membocorkan kekuatan Malaysia jelang Piala AFF 2022. Hal itu tidak terlepas dari uji coba yang telah dijalani keduanya. Pelatih Kamboja Ryu Hirose menyebut kekuatan tim Harimau Malaya ada di sektor lini belakang. Namun pemain belakang Malaysia yang tidak terlalu tinggi bisa diforsir jadi kelemahan. Meski begitu, Ryu Hirose mengakui Malaysia memiliki beberapa pemain yang potensial. Penjaga gawang timnas Indonesia Nado Argawinata mengabarkan bila latihan fisik masih terus dijalani hingga sekarang. Pemain Bali United tersebut menyebut tak keberatan dengan rangkaian latihan fisik yang diberikan Sintayong. Sebab fisik menjadi modal utama kekuatan skuad Garuda selain mental di Piala AFF mendatang. Nadio pun berharap kerja keras yang dilakukan dapat berbuah manis di Piala AFF 2022 mendatang. Timnas Vietnam mendapatkan kabar buruk sebelum bertolak ke Hanoi untuk menjalani pemusatan latihan. Dilansir dari danviet.vn, 2 penggawa timnas Vietnam harus absen lantaran keracunan makanan. 2 pemain Vietnam yang keracunan makanan tersebut adalah Van Van Duc dan Tanan. Meski situasinya tidak terlalu serius, kedua pemain itu tetap harus istirahat dari sesi latihan terakhir bersama seluruh tim. Dedi Setiawan kembali tampil gemilang bersama Arema FC usai tak dilirik Sintayong di timnas Indonesia. Terbaru striker berusia 28 tahun itu menjadi pahlawan kemenangan Singo Edan atas Persis Solo. Dedi Setiawan mencetak gol dalam kemenangan 2-1. Musim ini, Dedi telah menorehkan 4 gol dari 8 pertandingan bersama dengan Arema FC. Dengan performa impresifnya tersebut, bukan tidak mungkin Sintayong akan memakai jasa Dedi Setiawan untuk lini serang skuad Garuda. Pelatih Persis Solo kritik kinerja wasit usai dikalahkan Arema FC 1-2 di lanjutan Liga 1 musim ini.
Leonardo Medina mengaku tak puas dengan kepemimpinan wasit dalam laga ini. Menurutnya beberapa momen timnya dirugikan seperti gol penyeimbang Rio Matsumara, tetapi wasit menyatakan pemainnya berada di posisi offside. Bukan kali pertama wasit Liga 1 Indonesia menerima kritikan. Banyak pengamat yang menyebut bahwa wasit Liga 1 harus mendapatkan evaluasi demi meningkatkan liga tertinggi di Indonesia. Thailand membantai lawannya di laga uji coba jelang Piala AFF 2022. Skuad Aswan Madopolking meraih kemenangan telak 6-0 atas Myanmar pada laga yang berlangsung di Thammasat Stadium Rangsit pada Minggu malam. Bagi Thailand, tentu kemenangan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Piala AFF 2022. Sedangkan timnas Indonesia diwajibkan untuk mewaspadai tim berjuluk Negeri Gajah Perang itu. Sebab skuad Garuda tidak memiliki agenda uji coba jelang Piala AFF 2022. Penyerang naturalisasi timnas Malaysia Lee Tak mulai menebar ancaman untuk para kontesan Piala AFF 2022 seusai mencetak gol debut pada laga pertamanya. Gol tersebut tercipta ke gawang Kamboja dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Usai mencetak gol, Lee Tak optimis apabila skuad Aswan Kim Pan Gon bisa meraih hasil terbaik di Piala AFF 2022 yang akan segera bergulir dalam waktu dekat. Kurang lebih 2 pekan timnas Indonesia telah menjalani pemusatan di Bali. Skuad Garuda dijadwalkan kembali ke Jakarta pada 18 Desember mendatang. Sebab pasukan Sintayong akan menghadapi laga perdana Piala AFF kontra Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Desember. Sesampainya di Jakarta, skuad Garuda masih diagendakan untuk melakukan pemusatan latihan, mengingat adanya rentang waktu untuk menghadapi laga perdana. Komite Disiplin atau Komdis PSSI telah menjatuhkan hukuman untuk Diego Bissell dan Michael Kremajic yakni akibat insiden memalukan keduanya dalam lanjutan Liga 1 pekan lalu. Diego selaku pemain Borneo FC disanksi larangan bermain 8 pertandingan dan striker Persija 6 pertandingan. Ada pula denda 10 juta rupiah untuk masing-masing pemain. Pemain Pions Latibor FC Egy Maulana Fikri menyebut 2 hal yang harus terus ditingkatkan timnas Indonesia jelang tampil di Piala AFF 2022. 2 hal itu adalah kondisi fisik dan juga kekompakan. Egy menuturkan kondisi fisiknya sudah mulai mendekati level rekan-rekannya yang sudah bergabung dalam TC sejak hari pertama pada 28 November. Egy berharap persiapan yang dilakukan timnas Indonesia bisa berubah hasil terbaik di Piala AFF 2022 kali ini. Dia mengaku siap berkorban demi meraih gelar perdana di turnamen antar negara Asia Tenggara tersebut. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.